Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam. Selamat Oke, teman-teman malam. yang online bisa on cam. Ayo tunjukkan pesona kalian. Psst. Oke, hari ini semangat nggak mau belajar? Semangat, Bu. Teman-teman yang online semangat loh. Masa yang offline nggak semangat? Kenapa? Capek tak? Capek. Sama saya juga. Oke, teman-teman yang online, apa kabar teman-teman? Baik, Bu. Baik, Baik, Bu. Ibu. Baik, Bu. Sehat-sehat semua ya. Ini yang belum on cam kenapa ini? Oke, ya, udah kelihatan ya. Udah di layar udah kelihatan belum teman-teman PPT-nya? Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar periode seni rupa dulu teman-teman. Jadi sesuai yang Ibu tulis kemarin, jadi hari ini kita belajar periode seni rupa. Ada tiga yang kita pelajari dulu hari ini. Nanti di akhir sesi akan ada kuis. Kita akan kuis bersama-sama, oke? Maupun yang offline maupun yang online. Oke, jangan lupa disimak baik-baik. Oke, ini tiga periode seni rupa yang akan kita pelajari, teman-teman. Jadi karena kita ini belajarnya sejarah ya, ya yang pasti udah kalau sejarah mungkin akan sedikit banyak ngawang gitu ya, karena ini kan periode di zaman dahulu kala gitu ya, zaman dimana kita masih belum pada lahir gitu. Nah, untuk periodenya Ibu hari ini akan ngasih tahu ada tiga gitu ya, ada zaman prasejarah, zaman klasik sama abad pertengahan, teman-teman. Nah, nanti di sini masing-masing periode seni rupa itu akan mengalami perubahan dari yang zaman pertama sampai zaman yang ketiga nanti gitu ya. Dan seterusnya nanti di zaman-zaman selanjutnya juga. Nah, kenapa sih kok kita itu harus belajar periode seni rupa? Masih ingat kemarin rumpun ilmunya seni seperti apa, teman-teman? Masih ingat nggak? Kira-kira DKV ada di mana? Masih ingat rumpun ilmunya seni? Tidak, tidak ingat semua ya. Hmm, nggak bisa ya, Mas. Yang online nggak bisa melihat yang di sini ya? Ya nggak bisa dong. Nggak muncul ya, ya wes ah. Ingat nggak seni, rumpun ilmunya seni ada seni rupa, seni terapan, seni pertunjukan ya. Terus seni rupa ada cabangnya lagi. Haha, seni terapan itu masuk seni rupa. Gambar di sini aja ya punya kalian ya. Ini kan seni. Terus dibagi kan ada tiga. Nah yang ini seni rupa. Terus dibagi lagi setelah seni rupa ada dua. Seni rupa murni sama terapan. Nah terapan inilah yang masuk ada desain. Seperti itu. Sudah mulai memanas? Teman-teman yang online paham nggak kira-kira? Masih ingat nggak rumpun ilmunya seni? Boleh dijelasin mungkin, Bu?
Oke, karena di sini tidak bisa menulis ya. Oh, bisa ya, Mas? Nulisnya di catatan nggak sih? Oh, tapi aku gini berarti ya. Nah, lalu ada seni. Terus nanti seni itu ada seni rupa. Nah, oke. Ada seni pertunjukan. Lalu yang seni rupa dibagi lagi jadi seni murni dan seni terapan. Tuh. Nah, desain itu ada di seni terapan. Oke. Bisa ya, nyambung ya. Begini. Oke, digambarkan gampangnya lah. Wes, gas. Ya, paham ya teman-teman yang online? Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. itu Paham, rumput Bu. Makanya kita harus belajar periode seni rupa dulu, setelah itu baru masuk ke periode desainnya, teman-teman. Jadi cikal bakalnya itu dari seni dulu gitu ya. Oke. Ini ngapusnya gimana? Oke. Dah, lanjut ya. Kita masuk ke zaman prasejarah dulu, teman-teman. Nah, di zaman prasejarah ini, seni rupa yang paling banyak ditemukan yang pasti ada di Goa. Ya, pernah ke Goa, teman-teman? Pernah ke Goa apa? Ada karya seninya nggak di Goa? Sesajen. Bukan karya seni ya itu ya. Oke, jadi di zaman prasejarah di sini pasti zamannya periodenya sebelum Masehi ya. Jadi dibadakan jadi dua, nanti ada zaman batu sama zaman perunggu. Di mana zaman batu nanti karya seninya berbeda dengan di zaman perunggu, teman-teman. Nah, di era ini karya seni rupanya pasti seni lukis, hias, bangunan, seni patung, dan seni kriya. Jadi maksudnya yang seni bangunan itu bukan arsitektur seperti sekarang ya. Jadi mungkin arsitekturnya masih dalam berupa ya batu gitu ya. Susunan disusun gitu ya batunya. Lalu juga lebih ke benda fungsional di mana nanti dia menciptakan alat-alat yang diperlukan untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi dia sebagai benda-benda fungsional yang dipakai untuk membantu mempermudah kehidupannya. Oke. Nah, ini contohnya di zaman batu ya. Di zaman batu itu dibagi jadi 4 zaman. Ada zaman batu tua, zaman batu muda, batu tengah, sama zaman batu besar. Nah, ini kurang lebih contohnya. Jadi untuk yang biasanya ditemukan di goa itu kan berupa kayak lukisan gitu ya, tapi lukisannya lukisan apa namanya dinding di temboknya gitu ya. Itu mereka menggambarnya langsung entah itu pakai batu juga gitu ya atau mungkin pakai arang gitu ya. Dan biasanya mereka menggambarkan situasi atau keadaan saat itu juga. Jadi mungkin mereka ingin berburu gitu ya. Yang berburu itu mungkin hewannya apa? Nah, misalkan kayak gini. Ini hewan apa? Kok rusa? Kerbau. Kerbau. Banteng Ya, atau kerbau. ya benar kerbau teman-teman. Jadi waktu mereka mau berburu gitu mungkin digambar dulu gitu ya hewan-hewannya mungkin. Oh kayaknya kalau kerbau ini dagingnya enak gitu paling ya. Lalu di zaman batu muda, nah di sini itu sudah mulai ada gerabah. Mbak tahu bahan dasarnya gerabah? Pernah lihat ya. Jadi mungkin sangat mudah didapat gitu ya pada zaman tersebut. Jadi di zaman tersebut sudah bikin gerabah. Fungsinya gerabah itu apa? Untuk menyimpan
Panan, Menyimpan tanah. makanan, Oh, makanan, ya, nyimpan makanan, air gitu ya, minuman juga gitu loh. Nah, tapi di sini mungkin mereka sudah ada rasa seninya gitu ya, mungkin ada rasa keindahan dalam diri mereka. Jadi gerabahnya itu nggak cuma disesuaikan sama fungsinya, tapi dikasih motif sama mereka. Ada motifnya kalau bisa kalian lihat di sini. Ada bentuk-bentuk geometris gitu biasanya. Nah, lalu untuk yang di zaman batu tengah, teman-teman, nah itu biasanya lebih ke fungsional, jadi diganti pakai kapak gitu ya, sebagai kapak batu di sini. Jadi mereka membuatnya sebagai benda yang digunakan untuk membantu mempermudah hidup mereka, gitu. Lalu untuk di zaman batu besar, nah untuk di zaman batu besar ini contohnya ada menhir. Tahu menhir? Menhir itu kayak stupa ataupun patung, bukan patung sih ya, batu lah ininya. Batunya itu diukir menyerupai seolah-olah seperti manusia sebagai bentuk penghormatan kepada leluhurnya yang sudah meninggal. Seperti itu. Nah, jadi ini untuk beberapa eranya di zaman batu. Nah, ini mungkin yang dilukis, teman-teman. Jadi kurang lebih yang dilukis saat di gua itu biasanya lebih ke hewan berburunya gitu. Hewan yang dia buru untuk kehidupannya nanti kayak gitu. Nah, lalu selain karakteristiknya hewan-hewan yang digambar, ada juga nih yang merepresentasikan keadaan manusia saat itu, gitu ya. Mungkin juga entah gabut gitu ya, atau memang rasa seninya tinggi, jadi mereka memang bisa membuat menggambarkan diri mereka gitu, meskipun medianya pada gua di batunya. Nah, ini untuk di zaman perunggu, teman-teman. Nah, jadi setelah zaman batu sudah terlewati gitu ya, mungkin sekitar 100-200 tahun selanjutnya, di situ manusia sudah mulai berpindah-pindah. Nah, karena sifatnya mereka nomaden, yang pasti mereka kan sebelumnya kan menemukan tanah gitu ya buat gerabah. Nah, di sini ketika mereka berpindah lagi, mereka menemukan bahan lain yang mungkin bisa dijadikan alat untuk membantu kehidupan mereka, yaitu salah satunya ada perunggu gitu ya, entah itu tembaga, besi kayak atau apa gitulah. Nah, di situ mereka aktivitas seninya juga mulai berkembang, di mana kebutuhannya menghasilkan alat-alat pertanian, benda tradisi, dan akhirnya berhasil menemukan logam yang mempelajari teknik pengolahannya. Jadi mungkin kalau batu mereka cuman perlu dipahat gitu ya, dihancurkan gitu ya. Nah, kalau di sini mereka sudah memikirkan kalau dapat logam itu harus diapain biar bisa berbentuk gitu ya. Oke, ini ada contohnya, ada kapak corong dari logam contohnya. Jadi kalau bisa dilihat lagi, di situ ada motifnya, teman-teman. Jadi ada motifnya di situ, jadi udah memperhatikan aspek keindahannya gitu, nggak cuma fungsinya doang. Jadi biar menambah nilai gitu ya, jadi sama mereka dihias gitu. Lalu ada nekara nih teman-teman. Nah, di nekara ini bisa kelihatan banget ada motif apa aja. Oke, ada bentuk hewan, hewan, ya. Terus apa lagi? tanaman, pohon gitu. Oh iya, ada pohonnya ya, ada pohon kelapa. Terus hewannya ini gajah. Kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Terus burung nih, burung nggak sih? Unggasnya ini apa? Kelihatan nggak unggasnya? Iya, apa ya, merak mungkin. Ya bisa merak lah, bisa bebek lah, atau apalah ya. Yang penting unggas gitu ya. Oke. Nah, di sini salah satu cirinya selain cuman medianya yang berupa logam, cirinya adalah merepresentasikan motif asli hewan atau tumbuhan yang ada pada zaman tersebut. Jadi objeknya itu dilihat secara realistis, nggak digayakan, nggak diubah bentuknya, dibikin sama persis dengan apa yang ada aslinya. Seperti itu. Oke, ini contohnya yang zaman perunggu. Nah, ini untuk karakteristiknya teman-teman. Terbaca nggak ya? Terbaca lah. Nah, jadi prinsipnya mereka waktu bikin suatu karya seni, itu yang pertama bentuk mengikuti fungsi, form follow function, di mana mereka membuat sesuatu harus menyesuaikan dengan fungsinya.
bentuknya misalkan tadi ada kapak batu gitu ya, dan logam atau golok dari tulang, gelang, kalung dan lain-lainnya gitu, disesuaikan dengan fungsinya. Nah, kayak gerabah juga mungkin dibikin lebar biar muat lebih banyak wadah sebagai wadah kan di situ. Lalu untuk yang menhir ini juga penghormatan terhadap arwah yang telah meninggal gitu ya, atau pengabdian atas jasa-jasanya. Jadi sama mereka itu diwujudkan dalam bentuk batu gitu ya, diukir gitu batunya, seolah-olah itu sosok orang yang pernah hidup sebelumnya. Nah, lalu ada bukti-buktinya. Selain itu senimannya itu sudah berbakat gitu ya di zaman tersebut. Cuman panggilannya bukan seniman, tetap manusia purba gitu ya. Nah, di zaman tersebut sudah ada warna, penggunaan warna gitu ya. Terus memberikan kesan volume, bahkan secara tidak langsung sudah proporsional juga gitu ya. Padahal mereka nggak belajar anatomi gitu ya. Lalu di situ ada geraknya juga dan memberikan kesan segar dan juga spontan. Nah, yang pasti karena dibuat secara langsung gitu ya, mendadak, ya udah jadinya seperti itu. Nah, lalu yang bukti selanjutnya di situ ada manusia sudah mengenal keindahan dan berusaha memperindah sesuatu, termasuk dirinya sendiri. Nah, dari peninggalannya yang terlihat, kira-kira ini apa? Apa? Yang mana Bu? Yang paling kanan? Yang nomor 4, yang paling kanan. Mungkin perhiasan ya Bu. Ya, perhiasan nggak sih? Kalung ya ini ya. Terus ini yang kecil mungkin cincin gitu, terus ini anting gitu ya. Jadi sebenarnya manusia pada zaman itu sudah sadar sama keindahan teman-teman. Jadi makanya mereka bisa mempercantik diri gitu ya. Sudah fashionable gitu loh. Nah, ini selanjutnya penciptaan berdasarkan imajinasi. Nah, kira-kira kalau kita jadi di situasi mereka gitu ya, di dalam gua yang gelap, terus gabut gitu, gabutnya menggambar gitu. Nah, kira-kira menggambarnya ya pasti menggunakan imajinasi dong. Kan belum ada cermin waktu itu ya kan. Mau gambar wajah sendiri kayak atau mungkin objek-objek di luar gitu ya. Mungkin kayak hewan kan contohnya paling banyak. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini kan manusia tuh figuratif, ada karakter orangnya meskipun dibentuk cuman kayak stickman gitu kan. Nah, mereka sudah berimajinasi teman-teman, kira-kira manusia itu kalau berpose mungkin seperti apa, posenya sedang berburu itu bagaimana gitu ya. Nah, mereka tuangkan kayak gitu kepada karya seni teman-teman dengan hasil imajinasi mereka gitu ya. Lalu karena di sana cuman ada dinding pada masa itu, jadi mau nggak mau mereka memang menggunakan dindingnya sebagai media untuk berkreasi. Nah, selanjutnya yang tengah ini berbagai ciptaan dan tindakan memiliki latar belakang magis, di mana umumnya lukisan dari gua ini ada hubungannya secara magis. Jadi pada masa tersebut manusianya itu sudah percaya sama Tuhan gitu ya. Bukan Tuhan sih ya, dewa gitu ya mereka bilangnya dulu. Jadi waktu mereka sudah percaya dengan hal-hal tersebut, mereka juga mengindahkan makhluk-makhluk lainnya gitu ya. Termasuk mungkin ini apa namanya? Kayak ada persembahan gitu ya. Persembahan. Jadi mereka persembahannya lewat hewan-hewan ya mungkin hewan buruan mereka gitu, dari mungkin contohnya di sini mungkin rusa gitu ya, atau hewan apalah gitu loh. Jadi mereka menggunakan hewan tersebut sebagai bahan persembahan untuk yang mereka sembah gitu. Nah, selanjutnya karakteristik selanjutnya ada jenis dan sifat seni dari satu masa yang sangat tergantung dari dukungan masyarakat yang hidup pada masa tersebut. Nah, karena masyarakat zaman purba ini mereka hidupnya berkelompok, berkoloni gitu ya. Mereka sangat bergantung satu sama lain, sama alam gitu ya. Jadi akhirnya apapun yang mereka ciptakan sebagai benda fungsional gitu ya, itu sangat mempengaruhi ciptaannya mereka dari waktu ke waktu. Nah, contohnya tadi yang misalkan dari zaman batu terus tiba-tiba berubah ke zaman perunggu gitu ya. Kalau bisa dilihat kapaknya di zaman batu lah biasa aja sih.
Ya, cuman batu doang gitu ya, dibikin runcing. Nah, setelah masuk ke zaman perunggu, bentuknya sudah berubah, terus bahkan ada motif ragam hiasnya juga gitu ya. Jadi semakin berubah gitu mengikuti bagaimana tempat hidup mereka dan perubahan dalam kehidupan mereka juga. Seperti itu. Nah, itu sejarahnya sedikit tentang zaman prasejarah, teman-teman. Nah, ini yang ada di Indonesia. Ada yang pernah ke Sulawesi? Nggak ada. Teman-teman yang online ada yang dari Sulawesi nggak? Tidak ada, Bu. Oh, nggak ada. Jalan-jalan ya ke Sulawesi ya. Oke. Nah, ini contohnya yang ada di Indonesia, teman-teman. Ini karya seni dari zaman purba. Ditemukannya di situs Gua Leang Bulu Sipong 4, daerah Sulawesi Selatan, di mana di gua tersebut ditemukan lukisannya bentar lagi. Lukisan utama berada di belakang bagian atas gua. Bentar. Nah, ini dia lukisannya, teman-teman. Jadi, bayangkan aja, di gua tersebut sudah ada lukisan, gambarnya apa ini? Hewan, ya, I know. Ini hewan apa ini? Kambing Apa? mungkin. Apa? Kambing. 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 Anoa. Anoa. Jadi siapa ini ada penelitinya pokoknya. Jadi yang dia teliti ternyata dia itu anoa, teman-teman. Jadi mungkin kan anoa kan memang hewan asli Indonesia ya. Mungkin di Sulawesi waktu itu memang lagi banyak anoa gitu. Makanya akhirnya dilukiskan di Goa Leang Bulu itu tadi gitu loh. Nah, di situ juga di lukisannya itu juga diceritakan caranya mereka berburu si anoa, teman-teman. Jadi nggak cuma gambar pohon hewan aja, tapi nanti ada beberapa yang menunjukkan bahwa perburuannya anoa itu seperti apa gitu. Yang ibu baca sih seperti itu ya, cuman ibu tetap tidak mengerti lukisannya gitu loh. Ya oke, itu kurang lebih contohnya yang ada di Indonesia teman-teman. Ada yang pernah punya contoh lain nggak? Mungkin pernah tahu lagi jalan-jalan kemana gitu, terus melihat karya-karya yang ada di zaman dulu gitu. Candi itu prasejarah nggak? Teman-teman yang online ada punya pengalaman nggak? Nggak ada, makanya jalan-jalan. Ya, jalan-jalan biar tahu, biar punya pengalaman. Oke, ini resume singkatnya dari zaman prasejarah, di mana artefak peninggalan manusia prasejarah itu bentuk-bentuknya menyerupai kepercayaan. Nah, tadi Ibu sempat mention juga, jadi mereka itu menganut kepercayaan apa gitu ya, yang mungkin menyembah dewa atau menyembah tumbuhan atau menyembah apapun gitu ya. Jadi di situ ada animisme, dinamisme, dan totemisme di mana ada ilmu-ilmu magis juga yang mereka percayai saat itu. Lalu karakteristik seni rupa prasejarah juga mengalami perkembangan bentuk yang berbeda sesuai dengan karakteristik budaya satu dengan yang lain. Masing-masing daerah mengalami era seni rupa prasejarahnya. Jadi kalau dari zaman prasejarah sendiri, mungkin kita nggak terlalu banyak tahu gitu ya, karena belum kita pernah alami dan itu kita kekurangan banget gitulah untuk literasinya gitu ya, untuk gambarnya atau fakta-fakta yang ditemukan gitu. Cuman kayak yang dari lukisan dinding ya udah gitu tok gitu loh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, Eh, jadi punden itu termasuk karya zaman prasejarah atau bukan? Punden Berunda. Ya, Fungsinya apa? buat orang menghormati leluhur gitu. Ya, itu termasuk itu di zaman Termasuk. batu masih kalau Oh Punden ya, Berunda karena fungsinya memang
buat apa namanya menghormati leluhurnya gitu, kayak kuburannya gitu kan. Ya. Ya kayak gitu. Itu termasuk di zaman prasejarah. Cuman kalau untuk keindahannya nggak ada. Jadi cuman ke fungsinya aja. Fokus sama fungsinya. Buat keindahannya enggak. Ada motifnya enggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Wis. Jadi cuman buat fungsionalnya aja, tapi keindahannya nggak ada. Ada lagi? Teman-teman yang online mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, lanjut. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan nggak? Aman? Oke, kita masuk ke zaman klasik, teman-teman. Ini seru nih, zaman klasik nih. Jadi setelah peradaban dari masa purba gitu ya, masa purba terus masuk ke zaman klasik, di mana manusia sudah mulai modern, teman-teman. Sudah banyak teknologi mungkin yang ditemukan gitu ya. Sudah ada yang namanya baju gitu misalnya. Nah, di sini untuk zaman klasik dibagi dua, teman-teman. Yang pertama zamannya Yunani. Nah, untuk Yunani ini sekitar 1000 sampai 31 sebelum Masehi, dan yang kedua ada zaman Romawi yang berlangsung antara 300 sampai 140 Masehi. Jadi setelah Yunani lanjut ke zaman Romawi, ini masih termasuk ke zaman klasik. Dan untuk yang Yunani sama Romawi ini kurang lebih sama, karena Romawi itu melanjutkan kebudayaan atau karya seni yang ada di zaman Yunani sebelumnya. Oke, ini di zaman Yunani ada 4 periode. Ada Yunani purba, Yunani kuno, Yunani klasik, sama Yunani Helenistik, teman-teman. Apa ya ini Bu gitu ya? Kok kita belajar sampai segitunya gitu ya, belajar sejarah gitu ya. Oke, kita mulai dari zaman Yunani purba dulu. Di Yunani purba itu seperti apa sih gitu ya? Kan masih peralihan nih dari zaman purba ke zaman klasik. Oke, jadi kurang lebih ini sama ya teman-teman. Yang Yunani purba sama Yunani kuno ini kurang lebih masih sama isinya, makanya Ibu ringkas. Dan yang Yunani klasik sama Helenistik juga, karena saling berkelanjutan gitu loh. Nah ini untuk ciri-cirinya. Nah di zaman Yunani kuno itu idealnya karya itu bergaya naturalistik. Tahu naturalistik? Kenapa? Contoh objek nyata. Oke, berdasarkan objek nyata gitu ya, sesuai dengan apa yang ada di dunia yang kita lihat, natural gitu ya, melihat sesuatu sesuai yang ada pada alam. Lalu mengutamakan prinsip humanistik, teman-teman. Prinsip humanistik ini ibaratnya paling gampang itu kita kalau berkarya melihat orang yang aslinya gitu loh. Orang yang sesungguhnya itu seperti apa. Tapi di modif menggunakan keindahannya. Jadi kalau kita lihat nanti karya-karyanya di zaman Yunani ini berwujud manusia gitu ya, dan itu semua perfect gitu loh. Entah posturnya, proporsinya gitu ya, itu semuanya dibikin bagus keindahannya gitu ya. Lalu benda, alam, dan figur manusia. Oke, ini yang paling banyak diciptakan sama mereka. Lalu makhluk hidup yang indah, proporsional, dan sempurna. Ini masuk yang humanistik tadi. Lalu karya seni kurang ekspresif, cenderung statis, diam, dan dingin. Jadi kalau misal kalian lihat contohnya, gambarnya yang di tengah ini, nah kalau karya-karya di Yunani, zaman Yunani itu pasti akan banyak wajah-wajah yang tanpa ekspresi gitu, yang flat gitu ya. Jadi kebanyakan lebih fokus sama gesturnya, seperti itu. Nah, lanjut di Yunani klasik, lanjutannya Yunani kuno ya, jadi dari 450 sampai 350 sebelum Masehi. Nah, di sini menggabungkan kesenian Doria dan Ionia. Nah, Doria dan Ionia itu adalah salah satu kota yang ada di Yunani, teman-teman. Di mana kota ini pencetus cikal bakalnya dari arsitektur zaman Yunani, yang biasanya terus nanti dipakai ke zaman Romania. Lalu perpaduan dua gaya menghasilkan gaya Atis namanya, atau Dewi Frigia, atau yang disebut nama lainnya adalah Ibu Agung gitu ya.
cikal bakal kebudayaannya Eropa. Jadi kalau kalian lihat foto gambarnya yang atas, ya, jadi diingat ya, ini adalah Phrygia. Dewi Phrygia. Jadi kebanyakan mereka menggunakan karakternya si Dewi ini sebagai karya seninya, teman-teman. Karena ini kepercayaan mereka gitu ya. Lalu pengaruh perkembangan seni bangunan, seni patung, lukis, dan juga tembikar. Jadi di sini karena sudah muncul arsitektur yang pasti masuk ke bangunannya ya, nggak cuma karya seni patungnya. Nah ini contohnya ya teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini yang pertama untuk yang bangunan arsitekturnya. Jadi ada gaya tiang Doria dan Ionia. Nah Ibu belum pernah lihat langsung sih ya, cuman kalau ketika melihat bangunan-bangunan tinggi gitu ya, yang ada di sana mereka pasti pakai struktur tiang yang seperti ini. Nah, yang ini. Jadi masing-masing ini ada stylenya sendiri, ada gayanya sendiri seperti apa. Lalu untuk yang patung teman-teman. Nah, yang patung ini ada patung Minos namanya, jadi masuk di masa Yunani kuno. Nah, kalau kita lihat kan dewanya mereka kan tadi dewinya Dewi Phrygia gitu ya, pasti dewinya perempuan gitu. Banyak banget digambarkan di sosok karya perempuan gitulah. Nah, ini juga patung selanjutnya. Nah, sama kan pasti cewek gitu. Nah, ini contoh selanjutnya untuk yang lukisan. Nah, yang karya lukisan ini tetap Dewi kan, tetap namanya Mykenai lukisannya. Lalu untuk karya gerabah ini ada tembikar, ditemukan di tahun 520 sebelum Masehi. Kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat lagi, nah ini ada figurnya siapa ya kira-kira? Cewek atau cowok? Cowok ya, bukan Dewi lagi ya, udah ya. Sama cewek. Oke, bisa ada yang bisa menyimpulkan nggak? Maksudnya ilustrasinya apa? Orangnya bawa piala, terus Persembahan persembahan apa? kain sama bola. Terus ini kan ada lagi nih di sebelahnya gitu ya. Entah dia pelayannya kayak atau apa gitu ya. Ya, oke. Ini yang contoh selanjutnya. Nah, selanjutnya itu masuk di yang zaman Helenistik. Jadi yang Helenistik itu Yunani akhir, teman-teman. Dia jadi satu sama Yunani yang di awal tadi, yang klasik. Nah, di sini bedanya itu cuman bahan patungnya aja. Sama lebih realistis di zaman Helenistik ini. Jadi kalau yang tadi kan bisa kita lihat nih yang cewek gitu ya, patungnya sekarang di zaman klasik yang zaman Yunani yang Helenistik ini sudah mulai dibikin mengkilap, terus mungkin ada yang bahannya dari marmer gitu ya. Jadi sudah berkembang dari zaman Yunani klasik yang patung yang biasa tadi gitu. Jadi cuman lebih ke mungkin bahannya gitu. Cuman karakteristiknya masih sama di zaman Yunani ini gitu. Oke, itu untuk contoh karyanya. Lanjut ya sampai ke Romawi dulu. Nah, di zaman Romawi ini ada dua, teman-teman. Kalau tadi kan zaman Yunani ada 4. Nah, yang zaman Romawi ada 2. Ada Romawi kuno sama Romawi klasik. Nah, tahunnya juga kelanjutan selanjutnya gitu ya, lanjutan dari Yunani tadi. Nah, biasanya yang gaya Romawi ini tidak jauh berbeda sama Yunani klasik tadi karena memang berkelanjutan, di mana di Asia dan Eropa menerapkan seni bangunan bergaya Roma, memiliki banyak kesamaan dengan Yunani. Nah, yang membedakan apanya? Cuman ciri seni yang menampilkan kesan atau citra besar, mewah, dan monumental. Jadi di sini yang membedakan sama Yunani tadi itu cuman citranya, teman-teman. Kayak powerful gitu loh. Terus dibikin lebih
gede, mereka bikin patungnya lebih gede. Kalau yang tadi kan lebih realistis sesuai sama ukuran manusia aslinya. Nah, yang di sini enggak, mereka benar-benar dibikin uah gitu loh. Kayak gitu aja. Tapi kalau stylenya ya kurang lebih sama ya di zaman Romawi sama zaman Yunani gitu. Oke, ini untuk yang bangunan ada Colosseum Roma. Nah, ini terkenal banget ya kan di Italia Colosseumnya. Jadi kalau dilihat dari bentuk bangunannya. Lalu, nah ini untuk seni patungnya ada patungnya Kaisar Octavianus Augustus Roma. Nah, ini juga bahannya bisa bisa dilihat kayaknya ini metal, bukan patung pada umumnya. Nah, lalu di sini yang membedakan lagi teman-teman, ada seni lukis dengan teknik fresko dan mozaik. Untuk teknik fresko dan mozaik ini contohnya di gereja ya. Jadi dia itu tahu mozaik nggak teman-teman? Mozaik itu yang kayak puzzle itu loh, yang disusun satu persatu karyanya. Nah, itu mereka pakai di sini di seni lukisnya. Kalau di Romawi tadi nggak ada, di Yunani tadi nggak ada, di Romawi mulai mulai ada di sini. Jadi mulai ada namanya teknik fresko dan seni mozaik. Itu biasanya dipakai di berbagai bangunan kayak gereja gitu loh. Bangunan-bangunan yang bersifatnya berbau agama lah gitu. Nah, kan masih klasik ya. Kalau di Eropa tadi karya-karyanya seperti itu, klasiknya di Indonesia inilah baru yang candi. Jadi kalau yang di Eropa tadi seperti itu, yang di Indonesia masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Jadi sebenarnya seni rupa eh, Barat sama seni rupa Timur itu berbeda, teman-teman. Kalau seni rupa Timur itu lebih sedikit. Jadi cuma dari masa prasejarah, klasik, masuknya Islam, kolonial, sama modern udah. Nah, kalau yang Barat ini lebih banyak masih. Yunani aja sudah berapa generasi gitu, Romawi juga gitu ya, dipisah-pisah. Nah, ini kurang lebih Ibu samakan timeline-nya gitu ya. Ketika di masa klasiknya Yunani karya patungnya seperti itu, di Indonesia punya ragam hias namanya gitu ya, ada candi di situ. Tahu siapa yang bangun candi? Bandung Bondowoso, Bu. Oh, Bandung Bondowoso yang bangun gitu ya. Candi Prambanan siapa yang bangun? Jinnya ya. Si Roro Jonggrang minta bikinin ke apa namanya ke jinnya gitu ya. Nah, kalau yang di seni rupa periode klasiknya di Indonesia ini kan pasti masuknya Hindu Buddha gitu ya. Yang mana banyak pengaruh sama agama, teman-teman. Di mana kepercayaannya mencakup simbol-simbol seperti Padma Teratai, Swastika, Kalamakara, serta gambar-gambar seperti Kinara atau manusia setengah burung. Jadi kurang lebih samanya itu bentuk figuratifnya, dewanya juga gitu ya. Kalau tadi kan ada Dewi Atik ya tadi, Atik. Nah, kalau ini di sini dewanya Kala. Tahu nggak Kala itu dewa apa? Iya, raksasa. Dia itu wujud dari dewa si Siwa. Belajar ya Mahabharata. Ya, kayak gitulah. Cuman wujudnya jadi apa? Batara Kala gitu. Nah, kalau kita lihat, ada yang pernah ke Candi Borobudur atau ke Candi Prambanan? Pernah? Lihat apa di sana? Lihat candinya atau lihat reliefnya? Lihat bulenya, Bu. Oh, jujur sekali ya Mas ya. Lihat bule-bule sama tour guide gitu ya. Kalian ada yang first impression-nya itu sangat wah ternyata begini ya gitu loh. Ada nggak? Nggak ada. Dulu ibu ke sana gitu. Jadi waktu sampai tak kelilingin satu candi itu melihat ceritanya gitu ya. Meskipun nggak terlalu jelas ceritanya itu apa, cuman kayak ya ada perang, terus ada yang persembahan gitu-gitu loh. Itu kan mencerminkan situasi atau keadaan masyarakat saat itu gitu ya, pada zaman tersebut gitu loh. Terus ketika masuk ke salah satu di Candi Prambanan, ke salah satu yang masing-masing candi itu kan ada dewanya. Nah, ketika masuk ke dewanya, ke tempatnya dewanya itu
nuansanya itu langsung apa ya? Langsung bikin merinding gitu. Tapi merindingnya bukan menakutkan, tapi merinding yang sesakral itu di tempat ini gitu loh. Kayak memang apa beneran dewanya ada di sana gitu loh ya. Kayak gitu. Nggak boleh percaya dewa. Oke. Nah, jadi kalau di Indonesia punya motif-motif yang ada di candi di sini yang pasti menceritakan juga tentang sesuatu gitu yang terjadi pada masa tersebut. Nah, sedangkan di zaman Yunani klasik itu juga menceritakan tentang kehidupan dewanya gitu ya. Apa yang mereka sembah gitu. Kalau ini lebih ke perjalanan hidup gitulah. Oke, kepencet. Oke, itu punyanya Indonesia, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Teman-teman yang online mungkin ada yang mau nanya? Ini nyimak nggak ya? Itu Bu, kalau yang di Mesir piramid itu Bu, Oke, piramid masuk ke era mana gitu ya? Mesir itu masuk Asia nggak? bukan sih harusnya. Eropa ya? Masih Eropa? Oh, Afrika. Afrika. Oke. Ibu nggak belajar sih ya yang Afrika. Cuman yang seni rupa Barat sama seni rupa Timur aja. Tapi kalau dilihat dari eranya, masuk masa klasik nggak sih? Soalnya kan sama-sama ini, yang memuja dewa gitu. Memuja dewa gitu kan. Masuk di klasik gitu. Cuman setahu ibu nggak ada motif di situ. Maksudnya dia cuman benda fungsional aja, tempat buat ini kan kuburan kan ya, nah, tempat pemakaman gitu aja. Nggak ada yang berbau unsur keindahannya gitu loh. Sphinx sama kan di Mesir, itu kan dewanya mereka Sphinx itu, yang kucing itu kan. Mm-mm. Itu dewanya mereka, sama kayak tadi si dewa Atik itu. Ada lagi? Bu, hieroglif nggak termasuk keindahan kamu. Apa? Hieroglif. Hieroglif itu mirip relief ya. Iya, ya di Mesir juga. Kalau dari segi keindahannya itu masih masuk mas, masuk ke estetika juga. Cuman fungsinya kan juga kurang lebih sama ya. Dia adanya di mana? Mesir. Di Mesir juga kan. Nah, itu berarti juga fungsinya menceritakan sesuatu toh. Ya sama kayak Hmm. candi dong berarti. Hmm. Ada ceritanya kayak gitu. Oke. Oke. Ada lagi? Lanjut. Lanjut ya. Kita masuk ke abad pertengahan sekarang. Nah, ini yang ketiga, abad yang ketiga udah kita pelajari. Nah, di abad pertengahan ini teman-teman, mulai sejak tahun 400 Masehi. Kalau tadi kan sih 350-an ya. Nah, ini sudah masuk di 400 Masehi. Nah, ini juga lanjutannya dari kebudayaan di Yunani sama Romawi, di mana yang mempengaruhi masuknya agama Kristen, teman-teman. Jadi pada masa tersebut agama Kristen itu sangat banyak pengikutnya gitu ya, banyak penganutnya gitu. Nah, sampai di sini ada karya seni rupa yang ditemukan berupa bangunan kota Komba di bawah tanah di daerah Paris, teman-teman. Nah, bangunan ini berfungsi sebagai tempat persembunyian untuk beribadah bagi pengikut agama Kristen. Jadi kalau dari zaman Romawi gitu kan orang-orang Yahudi gitu ya. Nah, Kristen ini mulai mau masuk ke peradaban mereka. Akhirnya muncullah abad pertengahan namanya, di mana abad pertengahan ini sebenarnya masa di mana kacaunya era pada masa tersebut. Nah, untuk karyanya di sini teman-teman, kalau kalian lihat, ini kan sekilas seperti batu ya. Itu bukan batu teman-teman, tapi tengkorak. Jadi para pengikut-pengikutnya si agama Kristen ini kan belajar gitu ya. Belajarnya sampai masih sembunyi-sembunyi gitu sampai mereka akhir hayat mereka diabadikan di dalam goa tersebut gitu. Bukan goa sih, apa ya di bawah tanah gitulah tempat markasnya mereka gitu. Oke, karena banyak banget dipengaruhi sama agama Kristen, jadi karya-karyanya banyak yang berhubungan sama Tuhan mereka juga gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada tiga
saat abad pertengahan dibagi tiga. Ada zamannya Bizantium, Romanes, sama Gotik, teman-teman. Nah, kalau di abad pertengahan ini, eh, perkembangan seninya udah semakin luas gitu ya. Ada media patung, kaca, mozaik tadi dilanjutkan, lukisan dinding, manuskrip beriluminasi, ada permadani, ada logam juga. Jadi isinya kriya tapi medianya sudah lebih beragam. Nah, karya seni rupa pada zaman ini memiliki ciri khas, yaitu keterikatan atas otoritas gereja yang mendominasi pemerintahan dan struktur sosial masyarakat. Jadi karena masih berhubungan sama agamanya sangat kental gitu ya, itu juga mendominasi pemerintahan dan struktur sosialnya. Dimana kayak ya kalau kita bawa-bawa agama itu ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu loh. Nah ini di sini sangat kental banget, di mana seniman itu banyak yang mengeluh karena mereka tidak bebas mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Kayak tadi, kalau yang tadi kan di zaman Yunani busananya masih tidak tertutup gitu ya. Nah di sini itu sudah wajib tertutup teman-teman, harus sudah berbusana gitu ya karya-karyanya. Nah ini ciri-cirinya di abad pertengahan. Yang pasti tadi ada gaya Romanisme, di mana bangunan atau arsitekturnya berstruktur lingkaran. Jadi lanjutan dari Romawi tadi yang ada di Paris, bentuknya itu rata-rata melingkar gitu ya. Lalu ada gaya Gotik juga, di mana gaya bangunan katedral lengkungannya lebih runcing, ada kubah bergaris dan penopang layang. Nah, lalu ada di masa Romanes ini muncul istilahnya Dark Ages, di mana kemerosotan ekonomi dan intelektual, kurangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya, kekuasaan agama yang absolut dari gereja, bahkan banyak perang, kelaparan, pandemi, dan termasuk wabah. Jadi mereka merasa stuck gitu loh. Mereka merasa di zaman ini tuh stuck, karya seni itu stuck di situ aja gitu loh. Karena banyak banget complicated lah gitu ya, karena banyak permasalahan gitu di masa tersebut. Lalu karya seni rupa tidak lagi menampilkan figur telanjang sebagai bentuk penghormatan dan penghubung manusia dengan Tuhan. Nah, ini yang tadi Ibu sempat mention, di mana karya-karya dewa-dewinya itu sopan gitu ya, udah pakai busana gitu ya, terus sudah tertutup. Nah, beda banget sama di zaman Yunani sama Romawi tadi yang masih memperlihatkan keindahan bentuk tubuh manusia gitu. Karena memang di sini agamanya sangat kental gitu ya. Nah, ini juga tadi sempat Ibu mention, seniman itu tidak bebas berkarya sehingga kreativitasnya statis, lurus gitu aja, mandek, nggak bisa berkembang gitu ya. Sampai seniman-senimannya itu bingung mau berkarya gitu ya, mau begini nggak boleh, begitu nggak boleh gitu loh. Akhirnya makanya di sini tadi disebut Dark Ages, di mana masa kegelapan lah istilahnya. Mereka itu mengalami hal-hal yang stuck, hal-hal yang buruk gitu selama periode seni di abad zaman pertengahan, teman-teman. Nah, ini untuk contohnya. Nah, ini mozaik masih berlanjut, masih dipakai di gereja Bizantium pada abad ke-12. Lalu struktur arsitekturnya Romanes. Nah, tadi kan struktur arsitekturnya lebih ke melengkung, lingkaran gitu ya. Lebih banyak seperti itu. Entah itu dipakai di gereja gitu ya, atau mungkin di bangunan-bangunan penting lainnya. Lalu contoh selanjutnya yang bergaya gotik, ada Cathedral of Reims di sini. Oke, jadi kalau diperhatikan di gaya gotik itu lebih rumit gitu ya. Lebih apa ya? Lebih kompleks gitu loh motifnya. Motifnya, gayanya gitu ya. Hal-hal seperti itu. Jadi yang berkembang di zaman tersebut hal-hal seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk yang di Indonesia. Jadi di abad pertengahannya Indonesia itu agama Islam yang masuk. Nah, sangat berbeda kan? Sangat berbeda jauh gitu di Eropa sama di Indonesia gitu. Waktu di Eropa di sana eranya Kristen, di Indonesia Islam masuk. Siapa yang membawa Islam masuk ke Indonesia? Pedagang dari ya Gujarat, India.
Ya, teman-teman ya. Jadi yang bawa agama Islam ke Indonesia itu para pedagang dari India, teman-teman. Nah, mereka menyebarkan agama Islam pada zaman tersebut, gitu ya. Lalu ini untuk artefaknya, peninggalannya, ada masjid berbentuk limas, bersusun ganjil. Lalu ada kaligrafi, di sini ada kaligrafi dari makam ratunya Samudra Pasai. Lalu ada seni hias pada uang koin juga, di sini juga masih dalam bentuk kaligrafi gitu. Di mana pengaruhnya Islam di sini pada seni rupa sejak abad ke-11 melalui perdagangan dengan pedagang Gujarat dari India. Oke, kalau di barat Kristennya masuk, seninya stuck karena di sana sangat sangat mengagungkan Tuhannya, jadi kreativitasnya terbatas. Di Indonesia masuklah seninya dari Islam gitu ya. Jadi karya-karya seninya itu masih banyak berbau huruf-huruf hijaiyah gitu ya. Banyak-banyak hal yang seperti itu mendominasi gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kita sudah melewati 3 abad nih. Sampai abad pertengahan loh ini udah. Ada yang mau ditanyakan? Ayo kelas yang online. Renaissance masuk abad pertengahan atau awal dari abad teknologi? Oke, Renaissance itu masuk abad pencerahan setelah abad pertengahan nanti. Minggu depan kita bahas ini ya. Abad pencerahan. Jadi setelah abad pertengahan ini muncul Renaissance. Renaissance itu di abad pencerahan nanti. Lanjutannya gitu. Sabar ya, sabar. Kita sudah belajar 3 abad ini. Ada lagi? Gak ada? Mau pulang udah? Iya. Permisi mau nanya, untuk yang Hindu Buddha berarti dia nggak barengan tapi masih di era yang sama gitu maksudnya, atau gimana? Sebenarnya eranya itu berbeda, cuman ibu masukinnya itu biar kita sekali jalan gitu loh, sekali jalan belajar. Cuman eranya itu nggak terlalu jauh lah, masih ada 100-200 abad lah selisihnya gitu. Cuman pergerakannya itu loh yang ibu sampaikan gitu, biar senada sama yang seni rupa barat gitu. Oke, ada lagi? Gak apa-apa loh, nanya aja. Ada lagi teman-teman? Ini masih periode seni ya, masih panjang periode seni itu. Kita belum ke Renaissance, Barok, nanti abad 19, abad 20, sama yang kontemporer masih banyak. Makanya ibu minta 4 pertemuan sendiri untuk bahas sejarah seni gitu ya. Ada lagi enggak? Sudah paham belum? Sudah paham ya? Lanjut? Mau lanjut? Oke, kalau mau lanjut, kita kuis dulu. Ya, jadi kuisnya ini sistemnya seperti ini teman-teman. Ibu tunjuk satu nama, nanti kalian menjawab pertanyaannya. Kalau kalian bisa, lempar ke temannya. Kalau salah juga lempar ke temannya gitu. Ya, sudah saling kenal satu sama lain kan? Boleh ngelempar ke yang online boleh ke yang offline juga. Oke? Yang online paham rules-nya? Paham. Oke, dilarang membuka HP ya. Dilarang membuka materi yang sudah di-download sama kalian gitu ya. Kalau yang nyatet nggak apa-apa, yang open book nggak apa-apa, tapi jangan pakai yang sudah dalam wujud PDF gitu ya. Yang kelas online bisa dipercaya ya.
Susah soalnya ini yang kelas online nih. Oke, siap? Siapa dulu, ada yang mau sukarela nggak? Cuman tak kasih pertanyaan, kalian menjawab aja. Langsung ditunjuk ah. Oke, cewek dulu ya. Siapa nih yang di antara bertiga nih? Bisa dari sini dulu ya. Mbak siapa namanya? Dian. Oke, Mbak Dian. Sebutkan 2 periode seni pada zaman purba. Kasih kesempatan temannya dulu. Yang online jangan dikasih tahu dulu ya, belum gilirannya ya. Apa yang kalian catat itu tadi? Mencatat apa kalian? Yang online nggak boleh buka PDF ya, nggak boleh curang ya. Bisa? Oh, nggak bisa. Oke. Ada yang mau jawab? Zaman batu sama zaman perunggu. Oke, zaman batu karakteristiknya seperti apa? Dari batu. Eh, Bentuknya mengikuti fungsi. Oke, yang perunggu. Hmm, Lebih ke buat sehari-hari aja. Oke, bisa diterima lah ya. Kalau yang perunggu itu fungsional tapi ada aspek keindahannya karena ada masukin motif dia. Ya, di situ ya bedanya ya. Oke. Ayo Mbak ditunjuk temannya satu. Boleh yang online, boleh yang offline. Oke, Mbaknya mau nunjuk Mas Supriyanto, siap? Sinyalnya nge-lag, Bu. Tapi kelihatan toh di layar. Ayo Mas Supriyanto. Oke, Bu. Nah, ini ada lukisan yang berumur 44.000 tahun tadi yang di situs gua itu loh. Ini ditemukan di daerah mana ya? Sulawesi, Bu. Sulawesi mana? Sulawesi Selatan. Oke, bener ya, Sulawesi Selatan ya. Wah. Ayo Mas Supri, ditunjuk temannya siapa? Lanjut. Eh, yang online berarti ya, Bu ya? Terserah, boleh online, boleh offline. Eh, yang offline aja, Bu. Siapa? Kelihatan nggak? Mau masnya yang mana gitu loh? Yang paling belakang pojok Pojok kanan atau pojok kiri? pojok kiri. Pojok kiri. Kirinya masnya nggak sih? Ini nggak sih? Ya. Kanan kiri boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, masih ingat karyanya Squidward? Yang tampan dan berani ini. Ciri karya seni yang kurang ekspresif, cenderung statis, diam, dan juga dingin merupakan ciri pada masa apa ya? Ciri pada masa Romawi. Salah. Ayo ada yang mau jawab? Apa jawabannya? Yunani kuno.
Oke, jawabannya Romawi kuno ya, teman-teman. Yunani kok Romawi. Yunani maksudnya. Oke, ayo Mas, ditunjuk lagi temennya. Boleh online, boleh offline. Oke, siapa Mas tadi namanya? Yogi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pada tahun berapakah masa Romawi klasik dimulai? Nggak nyatet. .500. Apakah jawabannya 500, teman-teman? Salah. Berapa? 300. Terus 350. 300 sampai 140 Masehi. Ya, ini Romawi klasik ya. Oke, ayo Mas ditunjuk teman yang online dulu. Mas Han. Mas Han siap? Oke, Oke. siap. Soal selanjutnya. Seni lukis dengan teknik fresko dan mozaik ada pada masa apa ya? Ayo Masa Yunani sih tadi. Yunani Klasik. apa? Klasik kalau nggak salah. Yunani klasik. Benar atau salah? Salah. Ayo apa ayo jawabannya? Oh bener Romawi klasik. Bukan, Romawi apa Yunani dia tadi jawabnya? Oh Yunani ya, bener, yang bener Romawi ya. Pokoknya mozaik itu muncul setelah Yunani eranya, bedanya. Pokoknya yang Romawi itu kan ya karyanya kurang lebih sama, cuman yang membedakan ada fresko tadi sama mozaik ini. Oke, ayo Mas Han ditunjuk temennya yang online lagi. Siapa ya? Oh, ini ada Aska saja deh. Aska. Sesuai abjad nomor pertama. Mas Aska ya. Oke, Mas Aska siap? Ya, Bu. Siap. Oke. Masih ingat tadi yang ada tengkorak-tengkoraknya itu? Karya seni rupa yang ditemukan berupa bangunan di katakomba di bawah tanah kota Paris merupakan karya pada zaman apa ya? Zaman Romawi, Bu. Salah. Ayo coba tebak lagi. Menyerah? Iya. Segampang itu ya menyerah. Zaman apa teman-teman? Ngantuk. Abad pertengahan ya. Ini yang tadi awal mula agama Kristen masuk itu loh. Oke, ayo Mas ditunjuk lagi temennya. Boleh online, boleh offline wis. Yang mana? Online aja, Bu. Oke. Mas Tobias Melki. Oke, Mas Tobias ya. Yuk. Pada zaman Yunani klasik, siapakah tokoh di balik patung tersebut? Dewi Virgia. Oke, benar, Dewi Virgia. Gampang ya. Iya. Oke. Oh, masih ada.
Ayo ditunjuk lagi mas temennya. Offline boleh Bu ya? Boleh yang offline ayo. Ya Megamix. Hah? Itu Aku apa? tah? Yang pakai baju hitam depan sendiri. Cewek. Hah? Baju Cewek? itu ya depan sendiri dari kiri. Kalau di sini kiri sih. Kiri Bu. Warna bajunya apa? Bentar nih sini gambarnya agak burik. Ini tah? Yang di, ibu. Ya. Oh, Ya. lo apa ya nggak boleh? Oke. Sebutkan 3 era di abad pertengahan. Bizantium, Romanisave, Gotik. Apa Bu? Romanis sama Gotik. Tahu karyanya? Karyanya yang gereja tadi Bu. Oke, pertanyaannya masih ada. Istilah Dark Ages ada pada masa apa? Pada masa Romanis. Oke, teman-teman. Gak bisa ya? Oke, sudah habis kuisnya teman-teman. Seru ya? Minggu depan gini lagi ya. Boleh. Oke, teman-teman yang online kurang puas ya ini ya kayaknya. Kurang banyak. Iya, kenapa Mas? Oh, enggak. Oke, ada yang mau ditanyakan enggak teman-teman? Dari 3 abad yang sudah kita pelajari tadi. Udah cukup? Mau dikasih PR? Nggak mau. Nggak ada PR kok. Ya. Udah nggak ada yang mau ditanyakan nih, yakin? Udah. Oke. Kalau nggak, oh Saya iya kan mau. di dunia kreatif sering ini ya Bu, kayak nonton film atau dari game itu banyak ya ambil referensi dari ya periode-periode masa lampau seperti ini ya Bu. Kayak misal ya dari segi contoh tuh kayak filmnya Moon Knight, terus ada kayak gamenya God of War. Nah itu untuk aspek-aspek desain visual sendiri ada nggak sih Bu yang penting sekali untuk kita pertahankan gitu? Karena kan namanya game atau film itu kadang dipelintir sedikit gitu ya untuk menyesuaikan segmen pasar. Ya, gimana pertanyaannya tadi? Jadi ada nggak Bu kayak aspek-aspek visual yang penting sekali untuk dipertahankan dan nggak bisa diubah gitu Oke, kalau untuk jadi karya visual gitu. aspek visualnya gitu ya, kalau kita lihat dari game ataupun dari film. Oke, kita abaikan ceritanya berarti ya. Kita abaikan ceritanya, kita fokus sama karyanya, sama karakteristiknya. Oke, yang Ibu tangkap di sini mungkin kalau film ataupun game ya, walau game Ibu nggak kurang tahu, tapi kalau film mungkin banyak banget yang mengangkat kayak yang orang Yunani atau Romawi, terus yang dewa-dewa Athena gitu ya, Zeus gitu ya. Nah, mungkin yang bisa kita ambil dari aspek sisi visualnya adalah budayanya, teman-teman. Budayanya pada era tersebut. Entah itu budaya dari karya seninya, budaya kehidupan sosialnya gitu ya. Mungkin atau nilai-nilai kehidupannya yang bisa diambil gitu loh. Kalau misalkan karya seninya itu pasti akan tetap berkembang ke zaman sekarang gitu ya. Jadi misalkan nih kalau kita lihat yang adegan perang, ada perisainya. Perisainya itu ada motifnya enggak? Nah, biasanya motifnya itu merepresentasikan apa? Kerajaannya, simbolisme kerajaannya, terus mungkin keberanian gitu ya. Nah, itu yang harus tetap dipertahankan sampai ke masa sekarang, teman-teman. Jadi, motif-motifnya, kebudayaannya mungkin kayak
kostumnya gitu ya. Mungkin kostumnya ya meskipun di masa kini sudah banyak yang diperbarui gitu ya. Tapi itu kebudayaan lama yang memang harus dipertahankan. Nilai-nilai sosialnya, nilai perjuangannya lah. Istilahnya seperti itu gitu ya. Bisa diterima Mas Faik? Cukup jelas tuh. Terima kasih. Oh, sudah jelas. Oke. Ada lagi teman-teman? Untuk tadi kan apa 3 zaman tadi untuk apa secara visual tadi apakah ada yang masih relevan pada sekarang seperti itu? Apakah ya dalam aspek visual tadi yaitu tadi apakah untuk pada zaman sekarang itu masih relevan untuk digunakan? Oke, mau jawaban yang dari Indonesia atau yang Barat? Oke, kira-kira aspek visualnya itu relevan ke masa kini gitu lah ya, gampangnya. Oke, kalau yang dari seni Eropa Barat, mungkin menurut Ibu, karena Ibu orang Indonesia ya, kurang tahu budayanya di sana seperti apa. Tapi yang jelas itu sudah menghilang di sana. Beda dengan di Indonesia, karena di Indonesia memang negara cultural, memang negara kebudayaan, di mana kebudayaannya itu dinamis, terus berjalan gitu ya. Coba deh kalau kita lihat masa kininya di orang-orang Eropa sana, adakah mereka yang masih fokus sama motifnya, pakai berpakaian, style dan lain-lain, ada nggak? Nah coba bandingin sama Indonesia. Hari Jumat di Asia aja pakai batik. Ya, kayak gitu loh. Maksudnya sesimpel itu aja perbedaannya. Kalau misalkan ngomongin kebudayaan atau visualnya yang ada di zaman-zaman tersebut masih berlangsung sampai sekarang gitu. Jadi kalau menurut Ibu yang di budaya Barat itu mungkin sudah mulai hilang gitu loh. Sudah mulai hilang dan mungkin cuman ada di beberapa kayak ya cuman jadi pajangan akhirnya gitu loh. Tidak dilestarikan gitu. Mungkin yang dilestarikan ya mungkin yang versi film itu, tapi setelah itu udah kan cuman sebagai pembelajaran gitu ya, cuman biar orang-orang tahu nilainya seperti apa. Nah, beda banget sama di Indonesia. Di Indonesia itu dinamis. Jadi kebudayaannya, motif-motif secara visual yang ada dari zaman dulu sampai ke sekarang itu masih mengalami pembaruan, rekonstruksi gitu ya. Banyak banget yang berubah gitu loh. Seperti itu. Bisa diterima? Gak apa-apa kalau belum puas. Ada lagi? Contoh gampangnya di Indonesia itu mungkin kalau motif batik ya. Motif batik zaman klasik. Satu ukir motifnya itu ada maknanya. Jadi misalkan yang melambangkan kemakmuran gitu-gitu ya. Kalau di zaman di motif-motif batik klasik. Nah, sekarang sudah banyak penggayaannya. Jadi yang motif batik klasik kita kembangkan lagi gitu ya jadi motif baru gitu ya. Misalkan kayak motif batik Malangan gitu ya. Yang gambarnya topeng gitu kan. Nah, itu maknanya apa kira-kira? Cuman buat keindahan atau ada makna simbolisnya? Makna simbolisnya mungkin yang topeng karakternya Bagong misalkan seperti itu. Bagong karakternya seperti apa? Orangnya yang humoris, jenaka. Jadi cuma representasi hal-hal seperti itu aja. Jadi untuk yang makna-makna simbolis yang mendalam kayak yang batik klasik itu memang mulai hilang, tapi kebaruan motifnya tetap ada. Jadi kalau misalkan motif klasik itu dulu misalkan kayak motif kawung gitu ya, motif kawung itu dipakai buat kasta rendah, menengah ke bawah, misalkan kayak gitu. Sekarang itu udah nggak ada kayak gitu gitu. Mungkin kecuali di Jogja gitu ya, mungkin masih ada yang Raden-Raden itu mungkin masih memegang prinsip itu mungkin masih ada gitu loh. Tapi karena eranya terus modern udah berubah, motif masih ada tapi pengaruhnya berbeda kayak gitu. Impact-nya sama kehidupan gitulah. Oke, bisa dipahami ya? Teman-teman yang online ada yang mau nanya lagi? Sudah cukup? Saya ingin bertanya untuk bangunan di Indonesia yang rumah-rumahan gitu seperti rumah joglo, rumah panggung, kayak gitu ngambil referensinya dari mana ya kira-kira?
Oke, itu kita bahas motif berarti ya kalau rumah joglo ya. Ya. Itu masuk ke ragam hias klasik. Di ragam hias klasik itu juga sama. Tadi kan sempat disinggung ada masuknya Hindu Buddha gitu ya. Nah, di situ pengaruhnya juga dari situ. Terus kalau kita ngomongin ragam hias di situ nanti rumah kayak rumah joglo itu kan pasti bendanya adalah bendanya ya ukiran kayu gitu ya, medianya pakai kayu atau mungkin yang batu, yang gerabah gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Itu masuk di eranya zaman ragam hias klasik juga teman-teman. Oke, ini kita bahas ragam hias ya jadinya. Oke, udah gitu aja. Oke, jadi kalau misalkan bangunan juga masih dipengaruhi sama eranya, kan kalau di ragam hias itu setelah klasik masuk ke kolonial. Tahu bangunan kolonial nggak teman-teman? Yang di Malang mungkin yang bisa kita lihat itu gereja yang di Ijen itu loh. Itu terus mungkin perumahan di pabrik gula, tahu nggak? Nah biasanya itu ada motifnya sendiri kan karena buatannya Belanda ya. Itu juga bentuknya itu mengikuti kebudayaannya Belanda tapi yang sudah transisi masuk ke Indonesia gitu loh. Banyak hal-hal seperti itu. Dah, ada lagi? Ya, calon-calon budayawan. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Berarti kayak termasuk aksesoris, terus cara berpakaian itu juga pastinya berpengaruh kayak tiap zamannya baik itu yang di Eropa atau yang di Indonesia kayak gitu. Iya, Intinya. Oh. itu juga mempengaruhi. Kalau ngomongin fashion juga ngikutin tren ya, ngikutin tren dan setahu ibu kalau kebudayaan fashion di luar yang tradisional itu kita tetap berkaca sama orang luar ya nggak sih? Ada yang suka Korea nggak di sini? Oh nggak ada. Oh sukanya Jepang malah gitu. Nah biasanya kan kalau ngomongin fashion yang pasti kan terus berkembang ya. Contoh gampangnya wis dari tahun 90-an itu yang ngehits Marilyn Monroe. Nah di Indonesia itu mulai fashionnya ngikutin juga. Terus nanti ada yang 80s gitu kan ya bajunya komprang-komprang gitu loh. Nah kayak gitu. Terus masuk masa sampai ke masa gini juga kita tetap bercermin ke masa apa ke negara lain gitu loh, negara-negara adidaya gitu. Nah, sedangkan kalau yang tradisional sendiri untungnya gitu ya di Indonesia itu enggak ditinggalkan karena kita kebanyakan budaya gitu ya. Ada hajatan harus pakai baju ini gitu ya. Ada acara turun tanah anaknya tetangga harus baju ini gitu misalnya gitu ya. Jadi kita tuh terselamatkan sama tradisi lah istilahnya gitu ya. Kita boleh ngikutin fashion dari luar tapi tradisi itu tetap memperkuat kebudayaan kita kalau dari segi fashion. Tuh, itu banget ya, banyak banget gitu loh. Contoh gampangnya juga kayak misalkan wisuda kita harus pakai baju tradisional gitu ya. Hal-hal yang seperti itu. Jadi enggak melulu mengikuti apa yang ada di yang sedang ngetren saat ini kayak gitu. Ya, ada lagi? Saya mau tanya lagi. Kira-kira ada faktor apa yang bikin kayak maksudnya kalau di Indonesia kan sampai sekarang masih tetap terjaga gitu. Tapi kalau di luar negeri kayak mungkin yang kita tahu kayak bangunannya, terus kayak patung-patung peninggalannya. Tapi kenapa kok orang-orang di sana itu maksudnya mulai apa ya budayanya itu enggak kayak yang di Indonesia masih kebawa sama yang dulu gitu loh. Tetap dilestarikan kalau di Indonesia. Tapi kalau di mungkin di Eropa atau mungkin di tempat-tempat lain itu kok nggak dilestarikan dan kira-kira faktornya kenapa? Oke, kalau yang dari Ibu amati mungkin karena di Amerika gitu ya, kalau di budaya Barat itu kebanyakan sama sih sebenarnya di Indonesia kan juga transmigrasi kan orang-orang bukan asli Indonesia gitu kan. Cuman kalau di sana kan orang aslinya kan seorangnya orang natif nggak sih yang berkulit hitam itu loh. Nah itu kan mereka mulai melengsarkan mereka gitu loh. Jadi makanya akhirnya kebudayaannya sedikit demi sedikit berubah. Nah sedangkan di Indonesia sendiri
kita memang campuran dari awal kan, gitu ya, dari India, dari Tionghoa gitu kan. Tapi setelah menetap di Indonesia kita mempertahankan budayanya gitu loh. Entah karena kita dulu dijajah paling ya. Jadi kayak kita nggak bisa kemana-mana gitu loh. Jadi kayak akhirnya budaya Belanda masuk, Jepang masuk juga gitu kan, kayak gitu. Jadi memang disesuaikan sama apa namanya kebutuhan gitu loh, kebutuhan masing-masing negaranya juga gitu. Terus mungkin karena kita kebudayaannya itu banyak gitu ya, sampai tidak terhitung dan bahkan itu berkembang lagi gitu loh. Jadi itu memang jadi daya tarik gitu loh, jadi daya tarik sendiri di mana orang-orang biasanya yang tetap mau mempertahankan gitu loh. Kayak misalkan ada yang mau digusur gitu, kayak kemarin dari suku mana itu, yang di Kalimantan itu loh. Pokoknya dia mempertahankan daerah wilayahnya. Suku, kalau di Kalimantan ini enggak sih? Apa namanya sukunya? Dayak. Nah, gitu juga saya salah. Dayak itu kan banyak, nggak cuma satu kan. Daya apa gitu kan, kayak gitu. Sama halnya kayak gitu. Mereka masih bertahan untuk mempertahankan warisannya yang dulu-dulu mungkin kayak gitu. Nah, kalau dilihat yang di Amerika kan udah nggak gitu gitu loh. Bahkan kita nggak tahu suku aslinya itu mereka yang mana gitu kan, gitu ya. Sudah karena bercampur gitu loh. Cuman ya kalau dari segi ekonomi ya lebih maju mereka daripada kita gitu loh. Mau pilih negara maju atau negara berbudaya nih? Oke, ada lagi? Sudah? Mas yang belakang nyantol lah. Apa? Di abad pencerahan, di abad pertengahan ada siapa tadi? Ya nyontek sih. Oke. Nah, itu kalau pengen kelestarian budaya sama kemajuan tetap berjalan bersama gitu ya, tetap harmoni, itu ada di tangan kalian generasi muda ya. Nanti kalau bikin karya desain jangan lupa ragam hias dimasukin ya. Tetap teman-teman, makanya harus apa namanya? Makanya kalau di DKV atau di seni itu pasti akan ada namanya ragam hias. Dimana biar kita tetap tidak melupakan budaya Nusantara gitu loh, biar tetap dipakai. Karena ujung-ujungnya nanti mungkin gitu ya, penelitian kalian itu berhubungan sama itu, entah motif batik, ukiran gitu ya. Mungkin hal-hal yang seperti itu gitu loh. Jadi memang harus dilestarikan. Makanya kenapa dari SD, SMP, SMA mata pelajaran yang berbau budaya itu digalakkan gitu ya, biar generasi kita itu nggak melulu bercermin dengan budaya luar. Padahal budaya kita seru loh, banyak gitu kan. Jadi banyak yang bisa dipelajari gitu. Ya, cinta budaya Indonesia ya. Jangan beli Oreo ya. Oke, ada lagi? Seru ya diskusi kayak gini ya. Diskusi kebudayaan. Oke, kalau nggak ada, Ibu akhiri ya pertemuan kita hari ini ya. Teman-teman yang online udah cukup ya? Oke, Cukup. terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Terima kasih perhatiannya teman-teman yang online maupun yang offline. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Kenapa Mas angkat tangan Mas? Ini Bu mau tanya, Ya, monggo. kan 1 bulan itu ada kelas apa itu offline hybrid itu. Nah, itu apakah udah ditetapkan belum untuk tanggalnya gitu biar Kalau ada. tanggalnya belum masih Mas. Masih menunggu info lebih lanjut lagi ya. Oke, Bu, terima kasih. Oke, tapi informasinya itu kemarin kalau misalkan benar-benar berhalangan hadir nggak apa-apa nggak datang, tapi diusahakan buat yang bisa datang gitu. Oke? Oke, dadah. Sampai jumpa minggu depan. Oke, teman-teman yang online jangan lupa ngisi form review ya. Oh iya, ngisinya. Form review mata kuliah per mata kuliah.
Siap, Bu. Di-share di grup pengumuman, oke? Thank you. Bu, untuk Oke, absensi Bu. gimana ya, Bu? Aman absensinya?